Kenapa saya nggak ikut? Kenapa kok donasi digelapin biji bapak kau? Ya, jadi mereka yang minta mau pergi ke sana juga, akhirnya minta donasi juga ya, didonasin, disponsorin sama Babeli Dara ya. Semua minta didonasikan. Oke, mereka yang minta. Oke. Mulia baca WA. Sebentar. Mulia baca WA. Termasuk CP kemarin ketika mau berangkat. Begini pertamanya. CP, kau mau berangkat ke Israel? Iya mau be, di komalnya dia. Terus bagaimana? Tapi aku nggak punya uang be. Bagaimana be? Kan Babe tahu sendiri. Oke. Jadi nggak punya uang. Gimana cari? Bagaimana kalau cari donasi? Ya cariin lah be. Lah di komal kau punya komal, saya bilang. Kenapa kau nggak bisa minta donasi di komalmu? Gengsi be. Malu aku. Nih CP kalau dengar. Kalau memang saya ngarang naik kok CP atau Winef yang mewakili. Saya malu be minta bintang. Kalau malu nanti saya akan ngomong. Maka ketika saya ada di live-nya dia, saya tawarkan, mau nggak siapa yang mau berangkat ke Israel? Saya mau be. Ya kalau kau mau bagaimana? Tapi aku nggak. Ya udah kita cari donasi. Siapa dari penontonnya CP yang mau membantu CP untuk berangkat? Muncullah Liliana Sugi. Ini WA-nya ada. Ini WA sebentar. WA-nya ada semua. Nanti saya tampilkan. Pak Lidara saya bantu. Yang akan berangkat 6 orang. Saya dengan suami, CP dengan istri, Winef dan Pak Lidara. Saya bilang, istri saya bisa nggak? Bantu juga dong, kan CP berdua. Enggak Pak, biar ini aja sudah, yang itu 6 aja saya ada dananya. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. 1 minggu kemudian dia transfer langsung secara pribadi untuk DP. Maka saya masukkan DP. Kemudian 60 juta DP pertama. Ngerti nggak sih manusia-manusia biadab ini DP? Ya, ini supaya tahu ya. Ini sekarang muncul lagi baru nih. Dihembuskan, dibuat baru lagi oleh para biadab-biadab ini, termasuk bocah NPD Kiamat. Makanya yang Kiamat itu manusia nggak benar, ya. Karena dia drop out dari universitasnya, saya tahu, ya. Karena uang kuliahnya dipakai oleh si Kiamat bocah NPD ini, ya. Maka dia drop out, dia lari ke sana kemari, ya, menclok ke sana kemari, minta tolong sama orang sini sana sini untuk makan dan tidur. Kemudian dia meminta bantuan. Oke, saya carikan donasi untuk bisa ikut ke Turki, termasuk CP. Setelah dibuka donasi itu selama 2 bulan, namanya nggak laku dijual. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel mengedukasi dan menghibur.
kita tahu Pak Bom Bom habis digigit oleh para header-header dari Edis Kudis, teman-teman ya. Di mana Pak Bom Bom kemarin itu babak belur sekali, teman-teman. Diserang dari segala sisi. Disebut sebagai pendeta palsu. Disebut sebagai pengepul donasi abal-abal ya. Menipu donasi sebuah gereja yang dia sebut GKAI Manowari. Padahal ternyata itu adalah gedung gereja yang mangkrak 3 tahun yang dibiayai oleh Pemda Manowari. Terus juga Pak Bom Bom dituduh menggelapkan donasi serta uang dari donatur untuk perjalanan ke Israel, teman-teman. Jadi ada donatur yang baik hati membiayai para Polikardus untuk dapat menginjakkan kakinya ke Yerusalem untuk melihat langsung TKP, lokasi-lokasi yang ada di dalam Bible mereka. Seorang donatur yang sangat baik, yang mengelontarkan dana sampai ratusan juta, agar para Polikardus ini bisa ke Israel, teman-teman. Tetapi, ternyata dana tersebut digelapkan, diselewengkan oleh Lidara, salah satu herder yang paling setia dengan Pak Bom Bom. Dan tentu saja Pak Bom Bom ikut ditarik, bahkan dikatakan sebagai otak penipuan yang dilakukan oleh Lidara ini. Karena menurut Edwin Metatron, ya, Victory Alda Kiamat, mengatakan nggak mungkin Lidara sepintar itu. Nggak mungkin, dia bilang. Yang nggak benar itu pasti Pak Bom Bom. Ini otaknya pasti Pak Bom Bom ini, yang mengajarkan Lidara untuk menipu. Dan setelah sekian lama diserang, akhirnya Pak Bom Bom tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya, kesedihannya. Akhirnya dia minta tolong kepada Lidara untuk keluar lagi, untuk berani muncul kembali. Apalagi kita tahu selama ini Lidara selalu tampil menjadi herder terbaiknya Pak Bom Bom. Dan akhirnya Lidara, karena rasa kesetia kawanannya, karena kasihan melihat Pak Bom Bom, mau nggak mau dia muncul, walaupun dia tahu konsekuensinya dia akan dihujat sedemikian rupa. Jadi dia pikir ya sudahlah, toh semua orang juga sudah tahu penipuan yang dia lakukan. Sembunyi juga tidak menyelesaikan masalah. Ya sudahlah, keluar saja gitu. Kalaupun mau mampus, mau mati, ya minimal nggak mati sendiri. Ngajak kawan kan gitu. Matinya nggak mati sendiri. Minimal dia akan berusaha menarik yang namanya Edwin Botak, CP, dan juga Victory Alda, Kiamat ya, yang dia sebut sebagai bocah NPD, untuk mampus bersama dia. Untuk barengan. Dan akhirnya Lidara tampil, serta mengungkit budi baik. Nah ini yang seru teman-teman ya. Oten itu, kalau sudah berantem teman-teman, biasanya cuma dua. Biasanya cuma dua yang dilakukan. Kalau nggak membongkar aib, ya, aib saudaranya, temannya. Yang kedua, dia akan mengungkit kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Cuman dua itu. Kita bisa lihat dari kelompoknya Edwin dan Alda, Kiamat, itu membongkar aib dari Lidara. Dan Lidara membalasnya dengan apa? Mengungkit budi baik yang pernah dia lakukan. Di mana dia katakan, di 2024, dialah yang menolong Kiamat ini. Dialah yang membantu Kiamat dalam pelarian, teman-teman. Dan ini sebagai bukti nyata ya, bahwa Lidara juga ikut terlibat dalam pelariannya Kiamat ini. Sehingga pihak kepolisian yang sedang mencari Victory Alda alias Kiamat, itu bisa juga memanggil Lidara sebagai saksi untuk dimintai keterangan mengenai di mana Kiamat bersembunyi. Apapun cerita, dia sudah mengakui dia menjadi bagian, menjadi kaki tangan dari Alda yang bersembunyi. Nah, ini seru teman-teman ya. Jadi kita tahu di akhir 2024, di bulan 10/2024 itu, Victory Alda dilaporkan ke beberapa polda, dan saat itu Victory Alda yang sedang berkuliah di Bandung langsung melarikan diri. Dia lahir di Malang, besar di Malang, keluarga di Malang, dan saya sendiri sudah pernah ya menunjukkan kalian rumah Victory Alda, dan saya sudah minta keterangan dari tetangga, cerita kepada tetangganya juga,
yang notaben itu sudah kenal baik dengan keluarga Victory Alda, bahkan sejak zaman mendiang neneknya. Sama mamanya Alda juga cukup dekat karena dia yang ditugaskan dulu kalau seandainya orang tua dari mamanya itu lagi nggak ada di rumah, mamanya Alda itu dia yang jagain. Termasuk Alda waktu masih kecil. Bapak tersebut yang jagain. Nah, jadi dari situ dia kabur. Ya, dia drop out dari kuliahnya. Menurut keterangan dari Lidara ya, bahwa Victory Alda ini drop out dari kuliah, lari sana lari sini, dan selama pelarian, Lidara yang membantu. Dia yang menyuruh Coki untuk menampung sementara Victory Alda, serta menggalang donasi. Jadi Lidara lah yang aktif menggalang donasi untuk si Alda ini selama dalam pelarian. Walaupun menurut Lidara tidak terkumpul uangnya, tidak laku dijual kan gitu. Ini cukup menarik nih. Perkataan bahwa Victory Alda tidak laku dijual. Saya agak bingung ya, kok bisa Victory Alda yang begitu terkenal di tahun 2024, seorang penghujat Islam yang sangat-sangat akut, itu bisa tidak laku dijual saat menggalang donasi. Ini cukup aneh gitu. Setahu saya teman-teman ya, seberapa tidak terkenalnya kamu, kalau yang galang itu misalnya kayak Pak Bom Bom dan sebagainya yang cukup dipercaya, seharusnya tetap akan ada yang berdonasi. Walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tidak sesuai target, tapi biasanya tetap akan ada. Ini sampai dibilang tidak ada yang mau donasi, tidak laku. Nah, ini cukup aneh gitu, cukup unik teman-teman. Dan menurut saya tidak masuk di akal ya. Kalau seorang Lidara menggalang donasi menjual nama Ki Aman, masa tidak ada yang donasi 1 sen pun? Ini cukup unik. Dan kita coba dengarkan dulu ya, bagaimana perlawanan yang sedang dilakukan oleh kelompok Pak Bom Bom lewat herdernya ya, Lidara dalam melawan Edwin Botak dan Victory Alda serta krocok-krocok kelompok mereka ini. Jelas dicatat, direkam, dan disampaikan kepada yang bersangkutan semua. Ya, pihak travel mengundang seluruh dunia, bahkan manusia-manusia biadab pun silakan datang, klarifikasi kepada mereka dan tanya kepada mereka. Itu yang pertama. Sekarang justru setelah ini mental, sekarang muncul lagi baru. Mau nggak teman-teman tahu? Apa itu? Masalah tahun 2024. Pada waktu itu Tunggu dulu, Babe, sebelum Ya, ke situ, silakan. sebelum ke situ, Silakan. iya, sebelum ke Silakan. situ begini. Ya, silakan. Ini kan sekarang kan ada yang sudah membelok-belokkan ya, memutarbalikkan fakta. Nah, ini kan Babe Lidara sudah tadi bilang, silakan pihak travel membuka siapapun yang merasa dirugikan. Nah, isu yang tersebar ini kan bahwa Babe Lidara yang menyalahgunakan uang itu tidak sampai kembalikan ke travel. Nah, kalau memang pihak travel ini merasa dirugikan oleh Babe Lidara, kenapa dari pihak travel malah berkomunikasi baik dengan Babe Lidara, bahkan membuka ruang bagi orang-orang ini yang benar-benar kalau memang ada yang merasakan dirugikan, kan begitu? Sebelum Babe jawab, izin nih sebelum Babe jawab. Sebentar Pak Apollo, saya waktu saya nggak banyak. Biar Waktu nyambung saya nanti banyak. jawabannya. Iya sebentar. Ya, gimana? Nanti habis ini baru Pak Apollo. Sekarang saya mesti keluar, saya ada sidang. Pertama saya mau sampaikan, saya terlalu sibuk untuk ngurusin masalah sampah seperti ini. Kan dari pertama saya udah katakan, saya pelayanan. Saya saja kemarin sampai pulang malam, sampai nggak live, sampai jam 12 malam karena ada 10 lagi orang Iran yang harus saya muridkan. Ada 5 orang Iran, ada 2 orang Afghanistan, dan ada 3 orang dari Ethiopia. Ya, yang harus saya muridkan, murtad. Kedua, besok Maret saya harus berangkat ke Turki. Saya sedang mengurus rombongan saya. April pulang dari Turki, saya harus berangkat lagi ke Israel.
Coba bayangin bagaimana saya harus bagi-bagi. Kemudian saya harus ke persidangan karena saya sedang menangani kasus yang berat saat ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan saja, silakan datang, setan hantu belau dari manapun datang, atau telepon travel, ya itu pertama. Dan kedua, dibuka-buka lagi karena ini sudah tidak mempan, buka lagi tahun 2024 tentang donasi. Ada beberapa apologet yang pada waktu itu meminta tolong kepada saya untuk carikan donasi supaya ikut ke Turki tahun 2024, termasuk CP dan Kiamat bocah NPD, dan termasuk Kiai Murtad. Ketika saya menjalankan list itu, di live saya ada, di live YouTube saya cari, itu ada di live YouTube saya tahun November 2024. Perjalanan ke Turki itu ada beberapa nama, termasuk bocah Kiamat NPD. Pada waktu itu dia minta tolong karena dia sedang dalam pelarian. Dia sedang dalam pelarian, minta tolong sana, minta tolong sini, minta dicarikan karena saya keingin ke sana, tapi nggak punya uang. Cari donatur, saya cari, termasuk CPI Kiai Murtad. Ketika perjalanan, CPI menelpon saya, menghubungi saya, saya nggak usah dimasukkan karena saya sedang sekolah. Ya, ini supaya tahu ya. Ini sekarang muncul lagi baru nih, dihembuskan, dibuat baru lagi oleh para biadab ini, termasuk bocah NPD Kiamat. Makanya yang Kiamat itu manusia nggak benar, ya. Karena dia drop out dari universitasnya, saya tahu, ya. Karena uang kuliahnya dipakai oleh si Kiamat bocah NPD ini, ya, maka dia drop out, dia lari ke sana kemari, ya, menclok ke sana kemari, minta tolong sama orang sini sana sini untuk makan dan tidur. Kemudian dia meminta bantuan. Oke, saya carikan donasi untuk bisa ikut ke Turki, termasuk CP. Setelah dibuka donasi itu selama 2 bulan, namanya nggak laku dijual. Nggak laku dijual, nggak ada orang yang mau kasih donasi 1 rupiah pun. Karena siapa Kiamat, nggak ada orang yang kena. Maka ketika keberangkatan tidak ada satupun yang saya carikan donasi yang menerima donasi, karena nggak laku dijual, termasuk CP, ya, nggak ada. Bahkan ketika saya buka donasi kembali untuk yang namanya Murtadin, Fatimah Sakdiah, dan Fadilah Hafiz, justru mereka mendapatkan. Orang membantu mereka berdonasi, biaya ke Israel pada waktu itu sekitar 48 juta. Mereka mendapatkan donasi dari saya. Catat nih, dari saya yang saya kumpulkan donasi di live saya, itu masing-masing 23 juta. Karena dapat donasi 50 juta sekian, saya bagi 2. Sisanya kalian cari sendiri. Ya, dapat donasi menjelang keberangkatan masing-masing 23 juta sekian. Nanti silakan Bu Fadilah atau Bu Fatimah kalau dengar di bawah naik. Kemarin dia juga mau naik katanya. Dapatlah donasi ini, mereka saya katakan masih kekurangan. Kalau mau berangkat silakan cari tambahan sendiri. Tapi kalau tidak mau berangkat, uang ini saya serahkan kepada kalian, terserah kalian mau buat apa. Iya kan? Saya serahkan kepada mereka, dan mereka berusaha tahun 2023. Mereka berusaha mencari sendiri dan dapat, dan mereka berangkat. Dan mereka berangkat. Sampai di sana pun mereka bersyukur. Ya. Jadi saya mau katakan, ya, sekarang dihembuskan lagi baru. Oh, waktu tahun 2024, ya, terutama bocah NPD ini, dia drop out. Universitasnya tidak perlu saya sebutkan.
Ya, dia drop out karena memakai uang kuliahnya entah untuk apa. Orang tuanya sudah memberikan uang kuliah tapi dia pakai tidak karuan. Jadi drop out. Tidak selesai kuliahnya. Ya. Dia sekarang mengembuskan seperti ini. Ya. Oh, nama saya dipakai waktu itu cari donasi sama Lidara Tua Bangka. Terus uangnya saya dimakan dia sendiri. Saya sudah WA sama dia dari beberapa bulan lalu. Nama lu nggak laku. Nggak laku dijual, siapa lu? Jadi ketika nggak dapat jangan marah. Saya sempat perang WA dengan dia. Ya. Mungkin bahasanya begini, Babe. Sebetulnya dia ikonnya ya saat itu ya. Ya, apanya? Ikon ya, maksudnya mungkin dilibatkan si Kiamat ini karena dia mungkin dijadikan ikon kah tur itu? Enggak ya? Ikon apa? Enggak laku dijual namanya. Oh iya, Nggak soalnya ada kalau ikonnya. bahasa begitu nanti diputar balik Nggak ada. ini apa di framing. Siapa dia? Enggak kenal kok. Lucy Daiva juga, tanya Lucy Daiva. Kalau ada Lucy Daiva naik. Lucy Daiva juga menelpon saya, saya juga kepingin banget ke Israel. Bantu saya cari dana. Saya bantu, tapi ibu jalan sendiri. Bahkan Pada saya minta semua ya? Iya, saya buatkan pamflet untuk khusus di situ namanya berangkat bersama Murtadin Lucy Daiva. Ini silakan pakai itu, pakai nomor telepon Lucy Daiva sendiri. Tapi begitu setelah mau berangkat, gimana Bu Lucy? Nggak ada yang ngasih, belum ada. Ya sudah. Saya ada minta nggak Babe juga saya berangkat. Ada nggak saya minta diberangkatkan Babe? Enggak. Iya. Ya, jadi Saya nggak pernah minta apa-apa ya. Ya, Ini jadi nggak saya mau terjawab kasih pertanyaan tahu. saya. Sebentar Babe, jangan turun dulu Be. Izin. Saya ini nih ya. Oke, gimana Pak Apollo? Silakan. Ya, Masih- karena saya ada di sini ya, jangan diikut-ikutan nanti, jangan disebut-sebut. Jadi pertanyaan saya sama Babe, ini kan masalah travel artinya perusahaannya Babe ya, atau kerjasama dengan travel Babe. Tapi saya baru tahu juga apa hubungannya travel ini dengan Pak Bom. Kenapa Pak Bom dilibat-libatan Babe? Itu. Makanya, saya tidak ada. Bom itu siapa? Tahu travel juga enggak, dia cuma tahu makan babi aja. Tahu makan aja ya Pak Bom. Nggak ada kaitannya dengan travel. Mengaitkan bom ke sini itu Winef. Tujuannya apa? Enggak tahu, tanya aja sendiri sama dia. Untungnya apa? Untungnya, Wah. Ya apa? untungnya mungkin nanti dibagi daging babi mungkin. Saya nggak tahu. Ya. Kaki babi. Jadi Istri saya artinya- Oh, jadi- sebentar. Iya, clear. Sebentar dulu, ya, Pak sebentar. Apollos, Clear ya. istri Ya. saya saja habis diomongin sama orang yang melapor kepada saya. Berarti yang melibatkan Pak Bom dengan urusan travel ini Bu Winef ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian penasaran tanya langsung kepada Bu Winef apa tujuannya. Kalau saya nggak ada urusan, ngapain nggak ada urusan itu. Ya, Jadi sekali ini lagi, hanya membantu memfasilitasi meluruskan. ya, jadi tidak ada urusannya dengan bom. Saya nggak itu sama bom. Saya juga ribut kok sama dia, tanya aja tuh manusianya ada. Jadi nggak ada kaitannya antara Nggak ada. travel Nggak ada, Babe Lidara dengan Pak Bom. nggak ada sama sekali. Udah. Oke. Terima kasih Ya. sudah Terjawab. dapat jawaban dari saya. Ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang masih libatkan Pak Bom dengan travel berarti orang itu memang ada maksud tujuan ya. Jahat itu orang itu, jahat. Ya, karena dari laporan yang saya terima semua hancur. Apollos pun hancur namanya. Iya. Ya, Kenapa nama saya disebut-sebut di situ? bukan. Winef membicarakan waktu kejadian kedatangan bom ke Jakarta. Oh, jadi ada pertemuan lah di sana ya waktu itu ya. Ya. Ya tanya aja Pak Apollos, tanya bom, jangan tanya saya. Oke, saya cuma mau tanya, saya mau sampaikan begini. Juga khusus untuk
Bocah NPD kiamat. Ya. Ya. Ya, saya katakan. Ya. Kau terlalu biadab. Kau anak kecil yang baru lahir kemarin sore, tetapi sok tahu dengan urusan orang. Ya, karena kau tidak ada yang menonton di live-mu. Yang nonton cuma 3 ekor, 4 ekor. Kemudian kau mulai buat drama ini. Catat ya. Karena kau bukan siapa-siapa. Ya, maka saya katakan sindikat bidat internasional sekarang menghembuskan, sekarang beralih lagi ceritanya. Ya, jadi saya mau menegaskan di sini bahwa saya terlalu sibuk. Mohon maaf. Saya akan tunjukkan foto, bukan hanya mereka. Saifuddin Ibrahim pun saya yang berangkatkan ke Israel. Di tahun berapa itu, Babe? Ada fotonya, saya tunjukkan. Oke, lanjut. Ya, jadi saya ini membantu, banyak membantu, ya, sangat membantu. Tetapi yang dibantu kurang ajar, ya. Ya. saya selama ini diam. Parah ini, parah. Jadi mereka ini minta dikasih hati, minta jantung mereka ini ya. Iya, iya. Oke. Saya selama ini diam, ya. Saya selama ini diam karena saya bukan anak kecil. Saya nggak mau ngurusin sampah seperti ini, ya. Saya nggak mau ngurusin sampah seperti ini. Tetapi saya dipaksa untuk ini karena pelayanan saya jauh lebih berharga, ya. Oke, saya akan tunjukkan, saya akan buktikan, ya. Saifuddin Ibrahim pun saya berangkatkan ke Israel sama-sama saya. Ya, ini fotonya, sebentar. Bentar ya, saya harus tutup dulu muka saya. Kalau enggak nanti setan-setan ini akan datang. Oke ya, sebentar. Jadi teman-teman ya, supaya teman-teman tahu, jangan telan hanya mendengar sepihak. Ya, bisa disimpulkan ketika Bapak Ibu teman-teman dengar dari pihak ini dan pihak itu gitu. Nah, ini Babe Lidara sendiri yang angkat bicara. Bentar. Iya, Pak Pen. Sambil cari ini. Ini sudah nama saya disebut-sebut di bawah-bawah ini ya. Saya nggak ngerti ini, ya. Jangan nanti juga di bawah-bawah nama saya udah ketemu dengan suaminya Bulia, ketemu dengan Bulia, ya. Udah Ketemu berapa sama kali, saya. bukan cuma Bulia, ya, ketemu sama Babe suami, Lidara, ya. Bulia, Udah ketemu. suami, Pak Apolos, Ya. Sudah ketemu sama saya, sudah tahu saya, ya kan Bulia? Semua. Ya. Betul. Sudah Dengan semua. istrinya Babe Lidara. Tetapi saya, ya waktu itu saya tidak pernah berbicara masalah travel, tidak pernah ikut-ikutan, ya. Dan tidak ada pembicaraan di situ mengenai travel ini. Ini kemudian ini kenapa ini? Kok kita ketemu, jangan-jangan kita ketemu di Komale ini, Ibu Lia nanti disuka lagi, Ibu Lia nggak ngurus suaminya lah, nggak ngurus anak-anaknya lah, ya. Ini Sampai saya segitunya dengarkan mereka kemarin. perhatikan saya ya. Terima kasih sudah memperhatikan saya. Ya, terima kasih. Ketemu dengan Saya- Pak Nabel, dengan Pak Arnold di Komal ini, lalu kemudian kita diisukan. Ini Babel sedang meluruskan, mengklarifikasi mengenai dana 160 juta travel. Jangan pula nanti dibilang, oh ada Pak Apolos di situ. Ini saya tunjukkan ya, Ya. besarkan saya Pak, Bu. Bentar ya. Oke. Ini siapa? Abi Saifuddin. Siapa? Abi. Iya, iya.
Ini Berarti kan Abi pernah pernah Berdua. pergi. berdua sama Sama saya. siapa di sampingnya? Oh, sama oke, Babe. Oke. sama orang tua Bangka, katanya si bocah Izin NPD. Pak Lidara, itu merek apa itu? Itu endorse juga ya? Endorse juga. Ya, Oh, endorse wow, juga. luar biasa. Tuh, di mana tuh? Jadi Babe yang dibilangin tua Bangka dari si ini ya. Jadi Bocah- diluruskan ini bocah hati-hati NPD. ngomong ini karena iya karena mereka licik ini mempelintir memanipulasi kata-kata. Hah? Oke. Itu. Abi dengan saya sama tingginya. Abi 180. 185, 184. Saya di bawahnya dia sedikit. Ya, kita sedang tidak membicarakan kejelekannya Abi, tidak ya. Ini hanya Babe Lidara ini meluruskan, membuktikan. Nah. Oke. Jadi saya mau katakan, setan hantu belau mau dari Jerman, mau dari Antartika, mau jadi planet manapun datang. Ya. Dan sekali lagi, kau bocah NPD kiamat. Ya. Saya masih kasihan sama kamu. Ya. Si kiamat ini kan lagi dicari-cari kan dia? Nggak tahu, terserah dia mau dicari-cari kayak mau disate kayak, bukan urusan saya. Tapi Ya. jangan memfitnah saya. Itu saja, ya, urusan panjang. Dan Botak Tron biadab. Saya tergabung di Associate Law International Law dunia, dan kami punya kuasa untuk mengambil orang dari luar negeri. Ya, nama saya secara institusi dan secara pribadi saya terdaftar di International Law. Ya, kita punya kerjasama. Lalu Babe, kenapa mereka sampai menuduh Babe dengan Pak Bom membuka data apologet? Yang membuka data apologet kemarin kan sudah saya sebarkan. Kan saya sudah bilang, Bu, kemarin. Ya diulang lagi Babe biar di bawah ini dengerin. Sindikat bidat internasional sedang mau menghancurkan pelayanan dan pengajaran apologet dunia umumnya dan khususnya Indonesia. Ya, mereka akan menyebarkan fitnah macam-macam, apapun. Ya, fitnah apapun mereka akan sebarkan, dan mereka didanai dari luar Indonesia. Dan seperti bocah NPD, ya, kiamat ini tidak punya otak. Dia dipergunakan tanpa sadar, dan dengan sadar, dengan kebodohannya dia lakukan ini. Ya. Dan yang dipergunakan apologet dadakan yang baru muncul tapi berkoar-koar dengan mulutnya terlalu besar. Ya. Perhatikan saja di TikTok. Sarana yang dipakai itu TikTok. Yang paling gampang. Coba lihat yang baru muncul berkoar-koar menghajar orang-orang yang sudah lama di media sosial. Perhatikan saja. Teliti itu. Kita-kita ini yang sudah eksis sejak beberapa tahun lalu, mereka hancurkan. Betul apa betul? Coba. Saya Bom. Tapi gini, Babe ada Dengan ini nggak? berbagai Ada macam Babe ada bukti nggak pada saat si kiamat itu minta diberangkatkan juga ke Turki gitu supaya ada ini, karena bisa saja mereka nanti menyangkali itu kan karangannya dia.
kalau itu dia saya menelpon waktu mau memasukkan nama-nama itu, saya menelpon dan menyampaikan. Oke, by lisan ya. By lisan. Tidak dengan chatting atau SMS. Saya bukan orang yang gegabah karena saya tahu hukum, mana celah yang akan menjatuhkan saya dan mana celah yang tidak. Maka saya mengkonfirmasi dulu orang-orang yang minta dibantu, termasuk CPI alias Kiai Murtad. Tetapi dia menarik diri karena dia katanya sedang sekolah, jadi nggak bisa. Walaupun ada yang mau biayai, saya nggak bisa berangkat. Kalau si bocah NPD ini nggak ada klarifikasi dia mau atau tidak, termasuk yang lain CP diam. Ketika tidak berangkat ngoceh. Ketika tidak ada yang mau membiayain baru ngoceh. Itu kejadian sudah hampir 2 tahun lalu, sekarang baru ngoceh. Waras nggak itu? Iya kan? Kenapa saya nggak ikut? Kenapa kok donasi digelapin biji bapak kaum? Ya, jadi mereka yang minta mau pergi ke sana juga, akhirnya minta donasi juga ya, didonasin, disponsorin sama Babeli Dara ya. Semua minta didonasikan. Oke, mereka yang minta. Oke. Mulia baca WA. Sebentar. Mulia baca WA. Termasuk CP kemarin ketika mau berangkat. Begini pertamanya. CP, kau mau berangkat ke Israel? Iya mau be, di komalnya dia. Terus bagaimana? Tapi aku nggak punya uang be. Bagaimana be? Kan Babe tahu sendiri. Oke. Jadi nggak punya uang. Gimana cari? Bagaimana kalau cari donasi? Ya cariin lah be. Lah di komal kau punya komal, saya bilang. Kenapa kau nggak bisa minta donasi di komalmu? Gengsi be. Malu aku. Nih CP kalau dengar. Kalau memang saya ngarang naik kok CP atau Winef yang mewakili. Saya malu be minta bintang. Kalau malu nanti saya akan ngomong. Maka ketika saya ada di live-nya dia, saya tawarkan, mau nggak siapa yang mau berangkat ke Israel? Saya mau be. Ya kalau kau mau bagaimana? Tapi aku nggak. Ya udah kita cari donasi. Siapa dari penontonnya CP yang mau membantu CP untuk berangkat? Muncullah Liliana Sugi. Ini WA-nya ada. Ini WA sebentar. WA-nya ada semua. Nanti saya tampilkan. Pak Lidara saya bantu. Yang akan berangkat 6 orang. Saya dengan suami, CP dengan istri, Winef dan Pak Lidara. Saya bilang, istri saya bisa nggak? Bantu juga dong, kan CP berdua. Enggak Pak, biar ini aja sudah, yang itu 6 aja saya ada dananya. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. 1 minggu kemudian dia transfer langsung secara pribadi untuk DP. Maka saya masukkan DP. Kemudian 60 juta DP pertama. Ngerti nggak sih manusia-manusia biadab ini DP? Itu loh. DP itu uang tanda jadi. Pembayaran pertama 60 juta. Kemudian beberapa bulan kemudian CP menyerahkan kepada saya 100 juta. Jumlah 160 juta keluar kwitansi itu. Yang sekarang digadang-gadang. Yang mereka pikir bisa menghancurkan saya. Bukan saya yang dihancurkan. Travel. Maka Travel marah sekarang. Bukan saya. Ya. Karena mulutnya Winef menghasut pendana. Ya, Ibu Liliana Sugi. Akhirnya Liliana Sugi mengatakan saya tidak usah berangkat. Tapi duit sudah disetor. Dan duit sudah disetor, sudah masuk. Maka pihak travel mengatakan kepada saya, Pak, Bapak nggak usah berangkat. Ini uangnya saya kasihkan. Oh, puji Tuhan. Untuk pelayanan saya 48 juta. Ngiri nggak? Banyak yang ngiri. Termasuk bom-bom juga ngiri sama saya. Dapat 48 juta cuma-cuma loh. Siapa yang nggak mau? Saya tanya, Bu Lia, betul nggak?
Betul. Sekarang saya tanya di sini, siapa yang nggak mau dapat 48 juta secara cuma-cuma? Semua pasti maulah. Mau dong gratis dikasih Dan cuma-cuma. yang nggak kebagian iri. Nah, ada iri hati di sana Iri ya. hati, sirik, dengki. Maka menimbulkan ini. 48 juta saya terima cash. Winef akan berangkat 2 hari, sudah siap-siap koper, sudah siap-siap apa, kecelakaan, patah kaki 3, tidak berangkat, hangus. Yang berangkat cuma 4, sepasang. Sang ibu Semang, pendana dengan anak kesayangannya CP dan istri. Mereka tertawa-tawa. Saya ada dokumentasinya. Mereka gembira sampai di sana. Di sini manusia biadab yang kepanasan. Coba bayangin. Manusia-manusia biadab, kiamat, botak tron biadab, mereka yang kepanasan. Nenek moyang mereka yang punya uang. Orang-orang kelompok gerombolan setan itu nenek moyang mereka yang punya uang. Nenek moyang mereka yang dirugikan. Kenapa mereka yang berteriak-teriak? Macam binatang. Ya, jadi saya nggak akan lagi panjang lebar. Saya masih banyak urusan saya. Saya harus jalan lagi. Ya. Oke, Babe, gini Babe. Sudah mau selesai Babe? Iya, saya mau turun. Sabar dulu Babe. Nah jadi gini teman-temannya, saya juga sempat waktu kita pertemuan di tahun berapa itu ya, waktu itu tahun lalu ya Pak Pendeta Apollos dengan Babe ya di Jakarta tahun lalu ya kalau nggak salah ya. 2024. Iya, di situ saya baru bertemu dengan Babe bersama dengan Ibu dan teman-teman yang lainnya di pertiktokan. Nah, jadi kita bicara, saya baru tahu kalau Babe Lidara juga punya kerjasama dengan tour travel ke Israel. Akhirnya suami saya, Pembicaraan ke Israel juga kan. iya pembicaraan ke Israel, dan akhirnya, tapi kita tidak membicarakan siapa-siapa ya, itu Babe Lidara menceritakan saja bahwa nanti ada rencana mau berangkat ke sana bulan itu. Nah, akhirnya suami saya sendiri yang mengatakan kalau begitu kami daftar. Suami saya sendiri yang ini ya, dengan uang kami sendiri, bukan dari sponsor, bukan ada tawaran, kami sendiri yang mengajukan untuk daftar. Nah, tapi karena waktu ya lain hal, akhirnya kami batal untuk ikut gitu. Nah, sebenarnya kalau jadi mungkin kami ikut tur bareng dengan CP berarti ya Babe ya. Iya kan? Iya, pasti hancur. Betul kan? Nah, Ngomongin Winef. iya, tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan Bapak Ibu teman-teman, kami tidak jadi berangkat, karena kalau kami berangkat bisa jadi kami juga digoreng-goreng juga nih. Nah, jadi maksud saya, yang setahu saya, sepanjang yang saya tahu Babe dengan Ibu, itu selalu mereka itu memastikan jadi pergi atau tidak ada unsur sesuatu yang mau merugikan kita gitu loh. Nah, apalagi kalau mendengar dari penjelasannya Babe ini, mereka kan yang minta, bukan mereka menawarkan saya mau daftar atas uang mereka sendiri. Mereka yang minta supaya dapat sponsor atau donasi untuk bisa ke sana. Nah, setelah sudah Babe Lidara membantu, ini khusus untuk yang di 2024 ya. Kan mereka sampai ke sana ke Turki. Oke, teman-teman sudah dengarkan ya. Itulah penjelasan dari Lidara mengenai apa yang terjadi selama ini di dalam kubu Polycarpus ini. Di mana mereka ini sekarang saling bongkar-membongkar, padahal dulunya itu teman baik. Padahal dulunya itu soib yang saling bergantungan. Bergelantungan juga mereka. Saling mengandalkan satu sama lainnya. Ini cukup mengejutkan ya. Bahkan saya jujur nggak bisa membayangkan gitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau ini terjadi di pihak Muslim, teman-teman. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita nggak pernah ada di posisi seperti mereka. Mungkin ada ya sedikit salah paham, bentrok sana, bentrok sini. Tapi kita nggak pernah sampai harus saling bongkar-bongkaran aib. Nggak ada sampai seperti itu, teman-teman ya. Nggak ada sampai sebegitu bencinya. Karena sekali lagi,
saya tegaskan ya, sebenci-bencinya kita dengan saudara muslim kita, ingatlah satu hal. Suatu saat kita akan berjumpa kembali di jannah. Suatu saat kita akan kembali bertemu dengan orang tersebut. Dan di jannah nanti sudah tidak ada rasa kebencian. Tidak boleh ada rasa dendam lagi, teman-teman. Karena nggak mungkin kamu bisa masuk surga kalau kamu masih ada kebencian dan dendam. Itulah kenapa umat muslim percaya kita akan dibersihkan dulu. Kita akan dihukum dulu. Jadi kita itu dibersihkan supaya hilang rasa benci tersebut. Sehingga saat nanti kita berkumpul kembali, yang kita ingat apa? Kita pernah loh bersama di dunia. Dan kita akan ketawa kalau mengingat seberapa kekanak-kanakannya kita saat di dunia. Itulah saya bilang, kita nanti ya teman-teman, itu akan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini, itu nggak lebih daripada kenakalan-kenakalan bocah. Ini ibaratnya orang yang sudah tua, teman-teman. Orang yang sudah tua terus ketemu lagi dengan teman lamanya, yang dulu mungkin terakhir dia berantem. Mereka waktu udah tua nggak akan berantem. Mereka paling akan ketawa, kok bisa ya kita dulu berantem gitu. Ngapain gitu kan. Toh pada akhirnya kita sama-sama tua, sekarang kita tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Sama-sama nggak berdaya gitu. Apa sih yang perlu disombongkan gitu? Oh iya, dulu kamu sombong gitu ya, merasa paling hebat. Iya, saya nyesal gitu. Karena ternyata nggak ada apa-apanya juga kan. Seberapa perkasanya kamu, kuatnya kamu, jago berantemnya kamu, pada akhirnya waktu udah tua, pada saat kamu sakit, kamu juga tetap membutuhkan orang lain. Tetap membutuhkan orang lain, teman-teman. Seberapa kuatnya kamu. Ini yang umat muslim ya, harus catat dan tanamkan kepada diri kalian, bahwa kita itu hanyalah hamba yang lemah. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Nah, di sini kita lihat bagaimana kelakuan Polycarpus saling mengungkit ya. Dan jelas Ki Amat itu memang pernah jadi pelarian, dan selama ini kita bertanda tanya, siapa yang menolong Victory Alda alias Ki Amat dalam pelariannya. Jadi ternyata Alda, Ki Amat ini ditolong oleh kelompok Pak Bom Bom. Dan saya nggak tahu ya, kenapa Alda sekarang itu begitu benci dengan Pak Bom Bom and the Gang. Padahal ternyata di 2024 akhir dia pernah ditolong. Pernah ditolong, walaupun tidak laku. Dikatakan bahwa Fadilah Hafiz dan Fatimah Sa'diyah yang selama ini sudah tenggelam, yang selama ini sudah nggak muncul ya, terakhir viral, terakhir terkenal tuh tahun 2021. Waktu 2021 kita harus akui, Fadilah Hafiz dan Fatimah Sa'diyah ini cukup fenomenal. Bahkan Fatimah Sa'diyah pernah menjadi Ratu Polycarpus 2021. Karena tahun 2021 dia sangat aktif berdebat dengan pihak muslim, dan bisa kita katakan satu-satunya Polycarpus yang berani hampir setiap hari menantang Bang Zuma di room muslim. Bayangkan, datangi room muslim nantang Bang Zuma 2021. Dan ternyata masih laku dijual di tahun 2024 akhir. Masih laku. Terkumpul 50-an juta untuk kedua orang ini agar bisa jalan-jalan ke Turki ya. Jadi ke Turki itu bukan wisata rohani, teman-teman. Ke Turki itu murni jalan-jalan. Sama kayak kita kalau umroh, ada orang tambahin paket ke Turki sekalian gitu kan. Nah, ini murni sekalian jalan-jalan. Bayangkan ya, mereka menggalang donasi untuk jalan-jalannya. Keren gitu. Luar biasa sekali memang Oten. Galang donasi bukan hanya karena lagi sakit, untuk saudaranya yang membutuhkan, bencana alam, enggak. Mereka itu bisa galang donasi untuk rumah pribadi, untuk studio pribadi, bahkan untuk jalan-jalan. Yang lebih fenomenal, untuk botox, perawatan diri bisa galang donasi. Dan ada saja Oten-Oten yang mau berdonasi. Ini cukup unik ya. Bayangkan teman-teman, untuk jalan-jalan ke Turki, untuk botox, ada yang donasi. Bayangkan. Kenapa saya suruh bayangkan? Untuk hal sesimpel itu saja, mereka itu begitu solid dan begitu luar biasa pendanaannya. Apalagi kalau untuk penghujatan kepada Islam. Kalian bisa bayangkan, kalau seandainya ya, mereka WhatsApp, mereka telepon donatur-donaturnya. Kami sedang ada misi mau menghujat Islam. Kami sedang ada misi ingin memurtadkan umat muslim di kantong Islam di sini. Dikasih proposalnya. Saya jamin teman-teman, dana yang turun gila-gilaan. Dana yang akan turun itu pasti gila sekali teman-teman. Kenapa? Ya karena itu. Untuk yang begini saja,
Ya, untuk yang main-main mereka support. Apalagi yang penting. Itu saja sih. Ya. Jadinya kalian bisa lihat, ya, kalian bisa lihat bagaimana Polikarpus ini begitu berbahaya sekali, teman-teman. Begitu berbahaya. Victory Alda jelas-jelas adalah pelarian. Dan mereka nggak segan-segan membantu temannya yang melakukan tindakan kriminal untuk kabur. Seharusnya kita sebagai teman yang baik, ya, sebagai teman yang baik, ada teman kita yang melakukan kriminal, apa yang kita lakukan? Harusnya yang kita serahkan kepada pihak berwajib. Atau minimal kita nasihati sama dia. Udah, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Harusnya seperti itu, teman-teman. Jangan malah kita ikut-ikutan. Malah kita bantu dia lari. Maka kamu akan kena pasal sebagai kaki tangan juga. Ini kalau Victory Alda kena, Lidaros kena juga nih sebagai kaki tangannya. Saya baca berita ya. Dulu di Medan tuh beberapa kali ada seorang ibu ya. Gara-gara anaknya buat tindakan kriminal, terus ibunya membantu, anaknya bunuh orang. Bayangkan, anaknya bunuh orang, ibunya begitu tahu, ibunya apa? Ibunya bantu anaknya melarikan diri, bantu anaknya buang mayatnya, ya. Apa yang terjadi? Ibunya juga masuk penjara, kaki tangan kriminal. Kan sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan, teman-teman. Ada juga ya, kemarin saya baca beritanya, adiknya disuruh jemput abangnya. Ternyata abangnya baru membunuh orang. Adiknya bingung gitu kan. Udah nyampe, udah jemput abangnya nih. Abangnya waktu di jalan baru cerita, baru membunuh orang. Dia minta tolong ya diantar keluar kota sama minta uang. Adiknya juga bingung kan, loh ini gimana nih, udah di dalam mobil abangnya gitu. Nggak mungkin dia serahkan kepada polisi. Menurut dia enggak lah. Ya sudah, dia bantu abangnya kabur. Terakhir apa? Dia kena juga kan? Dia kena juga. Itulah kalau kita bilang, kalian sudah tahu ini kriminal. Seharusnya memang langkahnya adalah jangan terlibat. Jangan terlibat. Kalaupun sudah terlanjur terlibat, ya sudah serahkan kepada penegak hukum. Serahkan orang ini kepada penegak hukum, teman-teman. Jangan malah dibantu pelariannya. Inilah saya bilang, mereka ini begitu benci kepada kita, sampai ya, yang namanya penghujat Islam itu dibela gila-gilaan. Orang menghujat Islam itu dianggap pahlawan oleh mereka. Coba lihat. Orang-orang yang menghujat Islam, ada Victory Alda, ada Kosman bin Sunet, Yusuf Manubulu, Rudi Simamora. Ini bagi teman-teman kita sebelah, itu kan pahlawan ya. Pahlawan. Martir gitu. Bahkan saya rasa, kalau seandainya mereka berhasil membuat negara sendiri, merdeka, itu orang-orang ini bisa dianggap sebagai pahlawan revolusinya gitu kan. Pahlawan revolusi iman gitu kan. Itu akan dinobatkan itu, para penghujat-penghujat ini. Nah inilah ngerinya Polikarpus yang sedang kita hadapi, yang memang datang dengan totalitas, dan mereka sadar bahwa di medsos ini sekarang mereka babak belur. Itulah mereka ganti style, ganti cara. Nggak berani lagi debat secara langsung. Bisanya cuma menghujat-menghujat saja, memelintir ayat Quran. Kalau nggak debat dengan orang-orang awam, ya, yang mungkin gironya terpanggil karena nggak tahan mendengar agamanya dihujat. Jadi mereka lawan yang seperti itu. Atau yang kedua, ya mereka turun ke lapangan. Fokus mereka adalah di lapangan, karena mereka sadar, ya, kalau di lapangan mereka diuntungkan. Diuntungkan dengan dana yang sangat besar. Contoh, Risuli Lubis, Effendi Usman ya. Effendi Usman sekarang mana berani diskusi. Terus TV Laskar Kristus, Arif Gulo ya. Dulu Arif Gulo masih beberapa kali diskusi. Bahkan ingat nggak, terakhir dia mengancam, ngajak sparring, ngajak berantem yang namanya Bang Faruk. Ngajak berantem. Tapi sekarang nggak berani lagi dia muncul. Karena dia sadar kalau diskusi babak belur. Jadi mereka fokusnya di mana? Di lapangan. Di lapangan. Effendi Usman tuh bergerilya, teman-teman. Dari satu desa ke desa yang lain, mempengaruhi saudara-saudara muslim kita. Arif Gulo juga sama, ya, Risuli Lubis apa lagi gitu kan. Dan ini yang menjadi titik lemah kita. Kalau Deki Ngadas bilang Achilles heel ya, tumitnya Achilles. Ini salah satu
kelemahan kita yang belum bisa kita tambal sampai sekarang. Di mana umat muslim sangat lemah di lapangan karena memang kita kalah dalam hal pendanaan. Jumlah kita banyak, tapi seperti buih di lautan. Semua sibuk dengan kepentingannya sendiri. Kalaupun mau beramal biasanya ke masjid, ya, terus mungkin Palestina gitu kan. Tapi kepada pemurtatan ini kita nggak mau lawan. Kita nggak punya organisasi, kita nggak punya pendanaan khusus untuk pasukan di lapangan melawan pemurtatan. Nah, ini yang cukup kita sedihkan. Mualaf center sudah banyak, tapi krisis murtadin ya, krisis lawan pemurtatan ini belum ada. Jadi dari dulu saya mendorong ya, harus ada kelompok-kelompok anti pemurtatan, call center anti pemurtatan. Bahkan kemarin saya mendorong beberapa yayasan, termasuk APII, agar membuka call center pemurtatan. Jadi kalau ada teman-teman di lapangan yang menemukan ada pemurtatan, terus ada saudaranya yang sedang mau dimurtadkan, yang butuh pertolongan cepat, harus ada call center yang bisa tanggap darurat 24 jam kalau bisa. Jadi kalau kita dapat telepon gitu kan, tolong ada yang lagi penginjilan di kampung saya jam 10 malam nih. Kita punya tim reaksi cepat yang bisa langsung terjun ke TKP. Kan kita nih, saudara-saudara kita se-Indonesia ada gitu. Masa nggak bisa kita tangani? Paling kan terkendala di pendanaan gitu kan. Apapun ceritanya kan, kalau kita tugaskan orang, ya orang juga butuh uang jalan lah. Butuh biaya untuk ke TKP-nya gitu. Misalnya contoh, kejadiannya di Klaten gitu. Mungkin kita nggak punya orang di Klaten, tapi kan ada orang di Jogja. Orang di Jogja kita suruh ke Klaten, ya tentu saja butuh biaya. Butuh biaya. Dan itulah fungsi kita, ya, fungsi kita untuk bisa menyatukan umat muslim yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bisa sama-sama melawan pemurtatan ini. Dan ini sampai sekarang belum ada ya. Ini yang kita sangat sayangkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga dibeli Maudi madunya teman-teman, apalagi ini sudah mau memasuki bulan Ramadan. Daripada pakai sirup, mending pakai madu. Apalagi kita punya madu dengan berbagai varian. Berbagai varian rasa juga ini teman-teman ya. Jadi memang rasanya itu bukan rasa kayak sirup gitu, yang pemanis buatan, ini enggak. Jadi ini manisnya itu memang agak unik, ada yang agak keasam-asaman, ada yang mungkin gasnya lebih banyak gitu kan, karena enzimnya banyak. Jadi memang manisnya itu berbeda-beda karena tergantung bunga yang dimakan, ya, bunga yang diserap oleh ininya, lebahnya, oleh lebahnya gitu. Jadi madu itu tergantung jenis lebah dan apa yang dikonsumsi oleh lebahnya. Jadi daripada pakai sirup, mending ganti dengan madu teman-teman ya. Yang biasa ngopi, ganti juga gulanya dengan madu, karena gula berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan kalian. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.